Sudah lebih dari 1 dekade, sekelompok jihadis militan yang amat terlatih telah menghabisi Irak dan Suriah dengan sadis. Mereka menggunakan perang saudara dan kekacauan untuk menaklukkan negara itu dengan mengatasnamakan negara Islam. Mereka juga menyebut diri sebagai kekhalifahan dengan otoritas Muslim seluruh dunia. Mereka adalah ISIS, negara Islam, Irak, dan Syam. Bangsa Barat melihat ISIS sebagai kelompok yang gak jelas datang dari mana, tapi tujuan mereka cukup jelas. Menguasai orang-orang dan kota-kota besar dalam waktu singkat. ISIS sudah berjalan sejak lama, terbentuk dari rangkaian rencana licik dan ikatan aliansi yang lemah, dengan serangan serta teror yang memperkuat keberadaannya. Mungkin kita belum bisa mengetahui bagaimana akhir kisah ISIS. Tapi, dengan memahami awal terbentuknya kelompok itu, mungkin dapat membantu supaya dunia menemukan cara untuk menghentikan pertumbuhan kekuatan fanatik di Timur Tengah ini. Kenapa ISIS dan Al-Qaeda saling menyerang satu sama lain? Kenapa jihadis ISIS rela dipenjara? Dan bagaimana video dan majalah yang licik telah membantu ISIS dalam merekrut anggotanya? ISIS memanfaatkan jihad sebagai inspirasi saat merekrut anggotanya. Semenjak ISIS muncul di permukaan, rasanya sulit menemukan berita yang gak meliput kekejaman mereka. Tapi, ISIS ini sebenarnya siapa sih? ISIS atau Negara Islam Irak dan Syam adalah kelompok militan yang aktif di Timur Tengah. Dalam sekejap, mereka berhasil menumbangkan dan menduduki wilayah hampir sebesar Inggris Raya. Mereka berhasil melakukannya dengan melancarkan taktik jahanam dan menebar teror secara langsung. Di tahun 2014, kelompok tersebut mengubah nama mereka menjadi Negara Islam. Mereka juga mengumumkan kalau setiap daratan yang berada di bawah kekuasaannya adalah kekhalifahan. ISIS dapat menjadi sekuat itu karena mereka jago menyatukan kecerdikan mereka dan menyusup ke dalam saingan-saingan mereka. Petinggi ISIS sendiri banyak yang merupakan mantan penasehat dari rezim Irak, Saddam Hussein, yang sudah digulingkan. Kelompok ini juga mengecap dirinya sebagai pembela kaum minoritas Sunni di Timur Tengah. Mereka beranggapan bahwa kaum tersebut butuh perlindungan dari musuh seperti Amerika Serikat dan negara-negara Arab di Teluk Persia. Banyak orang berpendapat kalau ISIS adalah salah satu pasukan militan yang bengis, tapi sangat disiplin dan terorganisasi dengan baik. Tapi, bagaimana sih caranya sampai mereka bisa bekerja sedemikian apik? Meski anggota ISIS hanya berjumlah ribuan dan tersebar di Irak dan Suriah, mereka merekrut orang-orang yang memang fanatik dan berkomitmen. Lebih tepatnya, orang-orang yang rela bertarung demi mewujudkan cita-cita mereka. Salah satu pejuang teladan mereka adalah Abdelaziz. Ia lahir di Bahrain pada tahun 1995 dan mulai tertarik pada jihadisme di akhir tahun 2011. Sebelumnya, ia pernah bergabung dengan kelompok pemberontak moderat melawan Presiden Suriah, Bashar Assad. Tapi, Abdelaziz belum puas. Ia merasa kelompok tersebut nggak cukup keras. Akhirnya, ia pun bergabung dengan ISIS. Ia merasa sangat cocok dengan kelompok tersebut. Terbukti dari dedikasinya sebagai petarung yang nggak kenal ampun. Ia juga ikut berpartisipasi dalam video penyembelihan manusia. Karena pengabdiannya tersebut, ia naik pangkat dengan cepat sampai diberi hak untuk memiliki budak seks. Pada tahun 2014, ia ditembak seorang sniper Suriah dan tewas dalam kondisi yang ia anggap syahid seperti yang diidamkannya. Bagi ISIS, karakter seperti Abdelaziz adalah kualifikasi yang sempurna. Mereka hanya merekrut orang-orang fanatik dan hasilnya, kamu bisa lihat sendiri kan? ISIS adalah ancaman nyata bagi penduduk Irak, Suriah, dan wilayah sekitarnya. ISIS itu sebenarnya pingin apa sih?
apa yang diperjuangkan mati-matian oleh orang-orang fanatik ini? ISIS sudah menyatakan kalau mereka mau menghapuskan konsep bangsa dan negara. Awalnya, tujuan mereka hanya menaklukkan Irak dan Suriah, tapi kemudian tujuan itu direvisi dengan cepat menjadi mendirikan kekhalifahan atau negara Islam. Itulah kenapa mereka mengganti nama mereka menjadi negara Islam atau IS, Islamic State. Terus, negara Islam yang mereka maksud itu seperti apa sih? Pemimpin khilafah mereka, Abu Bakar al-Baghdadi, menyatakan kalau di dunia ini hanya ada satu negara, yaitu negara Islam. Dengan kata lain, ISIS menegaskan kalau seluruh negara ataupun negara bagian yang ada di Timur Tengah, bahkan seluruh dunia, itu nggak ada. Selain itu, dalam hukum negara Islam, ada undang-undang ketat yang membedakan mana khalifah dan mana musuh. Mereka menyambut baik para muslim sejati dan mujahidin atau pejuang suci yang mengikuti tuntunan syariah berdasarkan Al-Quran dan memerangi orang-orang kafir. Sementara orang-orang lainnya, seperti orang-orang Yahudi, Nasrani, atau penganut kepercayaan lain, termasuk semua yang ada di Amerika Serikat dan sekutunya, adalah orang kafir dan harus dibinasakan. ISIS berpedoman pada serangkaian aturan ketat yang juga berlaku pada wilayah-wilayah taklukannya. Awalnya, banyak penduduk yang menerima kedatangan ISIS dengan tangan terbuka karena mereka berhasil menata daerah-daerah yang sudah bertahun-tahun mengalami perang saudara dan kerusuhan, mengurus tanggung jawab administratif, serta memperbaiki jalan. Tapi, penduduk ini lalu berubah pikiran ketika ISIS mulai melancarkan ide-ide mereka pada populasi yang mereka datangi. ISIS menutup sekolah-sekolah. Para wanita gak boleh keluar rumah tanpa ditemani wali laki-lakinya, dan mereka juga diwajibkan memakai hijab. Yang pria dilarang mencukur rambut wajah mereka. Semua orang diwajibkan salat berjamaah di masjid 5 kali sehari. Dan siapapun yang gak mengikuti peraturan baru berbasis syariah ini akan didisiplinkan dengan hukuman-hukuman seperti pada abad pertengahan. Penyiksaan, pemotongan anggota tubuh, bahkan penggorokan leher. Pemerintahan teror berkedok agama ini mengakibatkan penderitaan yang menyengsarakan bagi semua penduduk. Al-Zarqawi ditangkap pada tahun 1994 dan dijatuhi hukuman penjara 15 tahun. Akan tetapi, kehidupannya di penjara justru melambungkan profil jihadnya. Selama dikurung, Al-Zarqawi perlahan-lahan tumbuh menjadi sosok pemimpin bagi para fanatik lain yang sangat tertarik dengan ide-ide jihad. Bersama-sama, Al-Zarqawi dan Al-Maqdisi menyuarakan banyak fatwa yang menarik perhatian Osama bin Laden, pendiri Al-Qaeda. Pada tahun 1999, Al-Zarqawi bebas karena amnesti umum. Lalu ia menyelundupkan diri ke Afghanistan. Di sana, ia bertemu dengan bin Laden, sebuah momen penting yang kemudian mendasari pembentukan ISIS.